Jadi kuncinya salat itu taharah, tahurun, bersih, wuduk kita bagus. Wuduknya sah, maka salatnya sah. Karena kuncinya itu wuduk. Maka hati-hati ketika berwuduk. Lalu yang mengharamkan salat itu apa? Takbiratul ihram. Kalau dia sudah menjadi haram, yang menghalalkannya apa? Itu dia salam. Berarti dah nyambung dari rukun pertama nih Pak sampai rukun yang terakhirnya kan, salam. Jadi bapak dan ibu, kalau dia sudah salam, sudah boleh. Kalau nak pergi beli jagung dia keluar tu dah boleh tu. Tapi kalau masih tahiyat akhir, pergi dia sendiri beli jagung keluar tu batal salatnya tu. Allah Rabbi. Karena belum dihalalkan dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ketua dan seluruh pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam yang saya hormati, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, keluarga besar Masjid Paripurna Baitus Salam yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Azza wa Jalla dengan selalu mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, kita berikan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri orang yang bersyukur dan orang mukmin yang sangat luar biasa baik, mereka mengamalkan Al-Qur'an, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebahagian nikmat yang Allah berikan itu mereka bersyukur dengan cara menginfakkannya di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat itu lebih banyak lagi, amin ya rabbal alamin. Berselawat kita buat Nabi kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berharap bertemu dan bersama dengan Nabi kita di yaumul akhir kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat Nabi kita kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kembali kita bertemu. Sudah setahun kita tak berjumpa, ya Pak ya, dari tahun 2024 ke 2025, alhamdulillah. Tapi sebenarnya dalam kalender Hijriah hanya sebulan saja kita tak bertemu. Dari kemarin Jumadil Akhir, sekarang masuk ke bulan Rajab. Tahun masih sama Pak Haji ya, 1446 Hijriah. Nah, malam ini sudah tanggal berapa di bulan Rajab? Tanggal 2 Rajab. Untuk Masehinya 1 Januari 2025.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua, amin. Menerima segala amal soleh kita semua, amin. Andai Allah mencabut ruh yang ada dalam jasad kita, semoga saja husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ini kalau dengar-dengarnya ini sudah ikhlas semua nih. Husnul khatimahnya kencang, amin ya Pak, amin. Ya Pak Haji ya. Allahu Rabbi. Tapi memang begitu kan, daripada su'ul khatimah ya Pak Haji ya. Karena kita pinginnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita malam hari ini. Ini kajian kita malam ini tentang rukun terakhir salat kita, yakni mengucapkan salam. Nah, Masjid Baitus Salam. Kajian kita malam hari ini rukun salat kita mengucapkan salam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mengulang kembali, semua amal kita yang kita lakukan, penentunya amal itu adalah, masih kita pahami itu, jangan sampai hilang ya Pak ya, salat. Karena ketika salatnya baik, semua amalnya baik. Ketika salatnya kurang sempurna, maka amal pun dipertanyakan. Oleh karena itu, salat adalah kunci segala sesuatu yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita kaji tulisan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar. Beliau menulis satu bab tentang salam untuk menghalalkan salat. Salam untuk menghalalkan salat. Ternyata salat ini ada yang halal, ada yang haram gitu ya. Mengingat kembali ketika di awal kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini namanya takbiratul ihram. Kemarin kita sudah jelaskan kenapa disebut dengan takbiratul ihram. Jawabannya, segala sesuatu yang dihalalkan dalam salat, di luar salat, begitu takbiratul ihram, maka yang halal itu menjadi haram. Ya kan Pak, masih ingat ya? Contoh, kita sebelum salat boleh makan? Kalau sudah salat, gimana? Allahu akan makan cek dulu gitu kan. Nah, ya sedang salat itu ya benar. Ya, ini perlu dipahami pakar bahasa kita. Tapi memang benar. Tadi saya bilang apa? Sudah salat ya? Oh, berarti kita ralat ini kan. Sedang salat. Maksud saya ketika kita sudah takbiratul ihram. Nah, ini kalau makan juga Pak Imam tu lagi, itu tak jadi kita salat tu ya. Allahu Rabbi. Ya harum ya Pak ya. Allahu Akbar kata imam, kita Allahu Akbar juga. Tahu-tahu imam ada lagi sisa makanan tadi kan, dimakannya dulu gitu. Itu parah betul tuh imam itu kan. Nah, namun ketika selesai salat dengan mengucapkan rukunnya salam, berarti salatnya sudah selesai. Bolehkah makan setelah itu? Boleh. Maka takbiratul ihram itu untuk mengharamkan. Jadi kuncinya salat itu taharah, tahurun, bersih, wuduk kita bagus. Wuduknya sah, maka salatnya sah. Karena kuncinya itu wuduk. Maka hati-hati ketika berwuduk. Lalu yang mengharamkan salat itu apa? Takbiratul ihram. Kalau dia sudah menjadi haram, yang menghalalkannya apa? Itu dia salam. Berarti dah nyambung dari rukun pertama nih Pak, sampai rukun yang terakhirnya kan, salam. Jadi Bapak dan Ibu, kalau dia sudah salam, sudah boleh. Kalau nak pergi beli jagung, dia keluar tu dah boleh tu. Tapi kalau masih tahiyat akhir, pergi dia sendiri beli jagung keluar tu, itu batal salatnya tu. Allah Rabbi. Karena belum dihalalkan dengan salam. Imam An-Nawawi sebutkan, i'lam anna salama
Ketahuilah, kata Imam An-Nawawi, sesungguhnya salam itu litahlili minas shalah, untuk menghalalkan salat. Di halal itu membolehkan sesuatu yang tadi dilarang. Ketika sudah salam, sudah boleh. Namanya halal. Kalau halal kita nggak ragu-ragu lagi kan? Kalau masih ragu juga lagi tentang halal, itu parah betul tuh Pak. Bapak punya istri halal, berarti tidak ada ragu lagi nih. Kalau ada masih ragu dan istrinya, itu keliru loh. Malam ini tidak usahlah tidur dengan istri ragu, itu kacau tuh Pak. Iya kan? Minuman halal kita boleh minum, bermakna ini tidak ada keraguan. Jadi salam itu menghalalkan semua yang kita lakukan tadi di luar sholat. Nah, dan sesungguhnya salam itu pula ruknun min arkanis sholah, satu rukun dari rukun sholat. Rukun itu penting Bapak dan Ibu. Kalau tidak dikerjakan maka sholatnya menjadi batal. Izin Bapak Ibu. Menghalalkannya, betul. Kalau tadi belum boleh Pak ya, kalau ini dah halal, bismillah. Baik Bapak Ibu, ini enaknya kalau mengaji ini paham gitu kan. Jadi salam adalah rukun min arkanis sholat, dari sekian banyak rukun sholat. Kalau rukun sholat itu kita hitung 13, maka sholat kita itu salam adalah satu dari 13 rukun sholat yang kita lakukan. Kalau itu tidak kita buat, maka sholat kita itu belum selesai. Kalau kita sudah selesai, berarti kita meninggalkan itu, berarti meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan rukun, berarti sholatnya menjadi batal. Allahu Akbar, takbir sampai rakaat terakhir, tahiyat terakhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Sudah selesai dia tahiyat, tidak salam-salam dia Bapak nih, gini terus, tidak salam-salam dia Bapak Ibu. Ini gimana caranya dia kan? Lalu dia pergi aja lagi Bapak Ibu. Pergi saja dia tanpa mengucapkan salam. Berarti sholat yang dia lakukan sudah ditinggalkannya satu rukun. Kalau dia pergi, maka itu bermakna sholatnya batal, disebabkan dia tidak melakukan satu rukun dari rukun sholat. Sekalipun dia mendengar salam imam, jadi tidak bergantung kepada imam, tapi kita yang melakukan. Kalau tadi imamnya takbir Allahu Akbar, Bapak dan Ibu bergantung di takbirnya imam. Masing-masing kita bertakbir kan? Salam ya sama. Begitu imam salam, maka kita. Nah, atau dia salam sebelum imam salam, ini keliru lagi. Imam ini sedang tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, lalu dia salam, padahal dia tidak ada keinginan untuk apa-apa, dia salam sendiri saja. Kalau dia salam sendiri tanpa ada niat parak dengan imam, pisah dengan imam, maka berarti sholatnya menjadi batal, kecuali emergency exit. Apa tuh? Mendadak ya, darurat ya, darurat. Nah, ini emergency exit. Apa contohnya? Bapak dan Ibu sudah tahiyat akhir ini, sebelum tahiyat akhir dah terasa sakit perut, masih ditahan. Begitu tahiyat akhir, at-tahiyatu udah gini-gini. Ya kan? Imam masih lama juga lagi nih. Sementara Bapak dan Ibu sudah tidak tahan lagi. Boleh enggak Bapak Ibu salam sendiri tuh? Boleh enggak?
Ini kacau nih, dia mau keluar lagi nih, ha? Ditahan-tahan juga nih. Aduh, saya yakin kita itu tidak husuk lagi itu, Pak. Betul lah? Batal. Maka bagaimana caranya? Bapak dan ibu emergency exitnya pisah dengan imam. Namanya farak. Saya tidak lagi mengikut imam, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Salat bapak dan ibu tetap sah, tapi itu hanya emergency exit. Jangan setiap salat pula kan. Itu kacau tuh. Ini karena kondisi tadi darurat. Maka bapak dan ibu berpisah dengan imam, bapak dan ibu salam duluan. Tapi kalau masih bapak ibu masih kuat, masih tahan, nah tahan saja. Tapi kalau tidak lagi, yaitu solusi. Atau bapak dan ibu tahan hanya sampai salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah, kata imam kan. Lalu Assalamualaikum warahmatullah, kata bapak dan ibu. Yang kedua tidak pakai lagi, tidak apa-apa, gas langsung ke toilet. Salatnya gimana kira-kira tuh? Sah. Nah, kenapa sah? Karena salat salam itu yang pertama hukumnya wajib, itu rukun. Salam yang kedua sunnah. Sunnah jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi, ya itu dia tadi, rugi. Nah, tak dapat kita pahala yang kedua. Namun karena ini penting, nah maka bapak dan ibu silakan, salatnya tetap sah. Boleh. Ya. Ya. Awalnya kan imam kita Ustaz. Iya. Imam kan yang kita imam Ustaz. Iya. Jemaah. Tapi kalau kita tak tahan, keluar dari imam, ngambil duduk apa yang mau hajat segala macam kita buat tadi, ngambil duduk sholat, imam sudah selesai. Apakah kita dapat amalan berjemaah? Amalan berjamaah dapat, tapi sholatnya tak bisa lagi bersama dengan imam, karena kita sudah keluar. Tentu tidak semobil juga lagi dengan dia, ya kan? Ini emergency, Pak. Ya kan? Boleh seperti itu. Nah, kalau bapak dan ibu memahaminya, ternyata mudah untuk memahami. Jadi kita tidak perlu bapak dan ibu kesulitan dalam melaksanakan ibadah kalau memang itu emergency. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadi kata Imam An-Nawawi, rukun salam itu adalah rukun salat. Apakah salat fardu ataupun salat sunnah? Oleh karena itu la tasihhu illa bihi. Salat itu tidak akan sah. Kalau tidak sah berarti bermakna batal. Illa bihi, kecuali dengan mengucapkan salam. Ini bermakna bapak dan ibu, rukun yang tak boleh ditinggalkan sekalipun kita sudah selesai melaksanakan semua rangkaiannya, tapi salam belum. Jika tidak bersalam, nah ucapkan salam, maka kata Imam An-Nawawi salatnya tidak sah. Kalau tidak sah bermakna batal. Hadza mazhabus Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa jamaahirus salaf. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan kebanyakan para ulama salaf dan khalaf. Oleh karena itu bapak dan ibu, perlu kita memahami dengan baik. Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i sebutkan, wa'lam annal akmala fis salam ayyakula ayyamini. Salam yang sempurna
Nah, salam yang sempurna dalam mengucapkannya ketika kita sholat, ketika kita ke kanan, kata Imam An-Nawawi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Jadi itu yang akmal. Akmal bermakna sempurna. Jadi ketika kita sudah tahiyat selesai, sudah baca doanya juga selesai, maka kita mau salam lagi. Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Kapan kita menoleh ke kanan, bapak dan ibu sempurnakan salamnya, Assalamualaikum. Udah sampai kum, bapak dan ibu bolehlah ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi tadi gini, gini dia, ya kan? Tidak mesti begini dia. Kalau memang bapak dan ibu bisa silakan, tapi jika tidak gini, nah, ya kan? Assalamualaikum warahmatullah. Tidak mesti pula bergeser pinggang. Assalamualaikum warahmatullah. Kok parah? Ya kan? Nah, ke kiri juga itu. Allahu Rabbi. Ya kan? Ini perlu juga kan, Assalamualaikum. Jangan langsung. Jadi kan tahiyat nih. Fil alamina innaka Hamidum Majid, selesai doa selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Baru assalam. Ada gini. Habiskan dulu Assalamualaikum, sempurnakan dulu. Ya kan? Assalamualaikum, baru kita menoleh ke kanan. Untuk ke kiri, jangan dari sini. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, tadi kan ke kanan nih. Nah, balikkan dulu, menghadap kiblat lagi. Ya, menghadap kiblat. Tadi kan kita menghadap kiblat kan? Assalamualaikum warahmatullah. Nah, membalik lagi ke posisi semula, menghadap kiblat. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi bapak dan ibu sempurna dia. Leher kita pun olahraganya sempurna. Ya kan? Kanan balik lagi, kiri balik lagi. Sempurna bapak dan ibu. Enak nengoknya. Nah, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sebelah kiri yang sama, nah, wala yustahabu ayyakula ma huwa barakatuh. Nah, kata Imam An-Nawawi, boleh kita tidak mengucapkan warahmatullahi wabarakatuh, tapi Imam Abu Daud beliau membolehkan untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh. Terserah bapak dan ibu lah. Yang mau mengamalkan sampai warahmatullah saja boleh, wabarakatuh juga boleh. Yang tidak boleh tuh tidak bersalam, itu dia. Karena dia membatalkan sholat. Enak yang ngaji di sini ini paham, itu yang enak itu. Ya kadang-kadang ada pula kita mengaji pak tak paham-paham. Ya kan? Sudah kita sampaikan, nah belum juga paham. Nanti dia sholat sendiri, nah buatnya pula seenak hatinya. Ya Allah Rabbi. Jadi bapak dan ibu kita perlu pahami agar sholat kita ini menjadi sempurna. Nah, kalau sudah sholat kita sempurna, maka enaknya bapak dan ibu, Allah itu memberikan sholat kita itu nilai makbul, diterima sholat kita. Bapak dan ibu, kalau boleh sejak kapan bapak ibu sholat? Sejak SD, SMP, SMA, atau sejak punya cucu? Dia ada juga Pak Haji.
Sejak punya cucu ni baru dia solat, Pak. Sebelumnya ndak solat. Waktu nikahkan anaknya, dia keluar kota diwakilkannya sama Pak Kuah. Selesai. Padahal dia cuma di Rumbai. Bilangnya luar kota. Selesai pesta, datang pula lagi dia kan. Allahu Rabbi. Takut dia menikah kan? Nah, besok begitu punya cucu barulah dia solat. Bapak dan ibu yang dimuliakan, sejak kapanpun bapak dan ibu solat sampai malam hari ini sudah berapa kali kita solat itu? Pertanyaan saya, apakah solat kita itu diterima Allah semuanya? Nah, wallahu a'lam. Keinginan kita diterima, maka kita doakan, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, ya kan? Wa siyamana wa qiyamana wa ruku wa sujudana. Kita minta kepada Allah, terima salat kami, puasa kami, tegak kami, ruku kami, sujud kami. Kalau ada yang kurang, lengkapi ya Allah. Wa tammim taqsirana. Kalau kurang, lengkapi. Kalau banyak kurangnya, gimana pula kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita lakukan ini agar sholat kita itu benar-benar sempurna. Apakah kita itu melaksanakan sholat sendiri atau kita melaksanakan sholat secara berjamaah? Salam itu tetap wajib. Ya Bapak Ibu, apakah sholatnya sendiri atau jamaah? Sawaun kanal musalli imaman, apakah yang sholat itu menjadi imam atau menjadi makmum? Nah, itu tadi. Kalau dia menjadi imam, nah salam juga. Kalau jadi makmum, salam juga. Imaman atau makmuman, munfaridan au jama'atan, sendiri atau berjamaah, maka dia selesai tahiyat, salam. Qalilatan au katsirah, sedikit atau banyak, ramai. Faridah au nafilah, salat fardu atau salat sunnah. Papi kulli zalika yusallimu taslimataini, kata Imam An-Nawawi, maka setiap salat yang dilakukan, apakah dia jadi imam atau makmum, sendiri atau berjamaah, sedikit atau ramai, fardu atau sunnah, maka setiap itu salat dilakukan melakukan salam taslimataini 2 kali. Nah, kemudian wayal tafid bihima ilal janibain. Ketika bersalam yang pertama, mengucapkan salam yang pertama, dia menoleh ke arah kanan, dan yang kedua ke arah kiri. Janibain, nah posisi ke kanan dan posisi ke kiri. Dan wal wajibatu taslimatu wahidah, yang wajib itu hanya salam yang pertama. Wa ammasaniya pasunnatun. Nah, ini dia yang saya akan sampaikan tadi. Adapun salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua hukumnya adalah sunnah. Lau tarokaha lam yadurruh, andai dia tinggalkan, andai dia tak ikut lagi salam yang kedua, maka itu tidak akan bermasalah, tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sholat, seorang yang sedang melaksanakan ibadah sholat, itu perlu dipahami, perlu diketahui secara baik, agar sholat yang kita lakukan itu benar-benar sempurna. Jangan kita hanya sekedar mengikuti gerak, akan tetapi betul-betul kita laksanakan sesuai dengan tuntunan sholat. Salam imam yang pertama itu menandakan sholat sudah selesai, maka kita ikut salam.
Kemudian imam salam yang kedua, berarti setelah itu kita salam yang kedua. Jika bapak belum selesai at-tahiyatul mubarakatus salawatun, imam sudah salam, bapak belum selesai, lanjutkan saja. Setelah itu baru bapak salam. Ya Pak? Nah, yang tak boleh lagi mendahului imam. Supir kita ada, jangan mendahului supir. Nah ya Pak ya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu dipahami bagi kita yang melaksanakan ibadah salat agar salat kita itu sempurna. Begitu selesai salam, maka salat kita sudah selesai. Kalau bapak dan ibu seperti ini kita lakukan, maka salat yang kita lakukan itu terasa nikmatnya. Terasa nikmatnya Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Kita kan bersalam ke kanan. Niatkan kita mendoakan orang sebelah kanan, termasuk para malaikat-malaikat yang ada di sebelah kanan. Nanti ke kiri, niatkan lagi bersalam kepada orang kiri. Kan doa itu kan? Dan juga pada malaikat-malaikat yang berada di sebelah kiri. Karena kan kiri kanan kita kan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nampak ini sedikit, cuman malaikat tak tahu kita berapa banyaknya, Pak. Allahu Rabbi. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut ketika selesai sholat, selesai salam, apa yang kita lakukan? Nah, ini perlu kita lakukan Bapak dan Ibu. Imam An-Nawawi mengajar kita ada satu bab zikir selesai sholat. Bab al-azkar ba'da sholat. Jadi kecenderungan kita hari ini Bapak dan Ibu, sholat selesai, kita sholat selesai salam, ada di antara kita yang berzikir, ada di antara kita yang tidak berzikir. Imam An-Nawawi mengingatkan kita, penting bapak dan ibu berzikir selesai sholat. Mau berzikirnya itu berjamaah, mau sendirian silakan. Tapi jangan sampai setelah salam lalu itu Bapak dan Ibu. Percaya atau tidak, kami selesai Jumat itu yang sering terjadi Pak. Ya Pak ya. Ini pintu kita nih 3 nih. Kiri 1, kanan 1, belakang 1. Nanti selesai khatib itu khutbah. Nah, khatibnya turun, muazzin mengumandangkan iqamah, maka semua masuk. Memang seperti itu. Yang di sana sudah penuh, tapi bagian depan masih bisa kosong ya Pak ya. Nanti begitu selesai khutbah mau sholat, masuk semua tuh. Karena tidak mau dia sholat di teras, masuk semua. Selesai imam salam, nah, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan, ke kiri masih ikut tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Tak sempat kadang untuk berzikir tuh Bapak Ibu. Lalu angkat kaki, melangkah, orang yang ada di sekitar langsung keluar. Ya? Oh itu, percaya saya tuh Pak, cuman tafsirnya keliru. Ya kan? Faiza qudiyatis shalah pantashiru fil ardi. Selesai salat Jumat maka bertebaranlah di muka bumi. Oh bagus itu, cuman penafsirannya keliru. Ya Pak ya. Nah, kalau hanya satu tuh dibaca tentu begitu maknanya kan. Nah Bapak Ibu, nah ini perlu nih Bapak Ibu kita pahami. Siapa yang tidak sibuk hari ini Pak? Kalau kita beralasan ya kan? Siapa yang tidak sibuk? Selesai Jumat itu siapa yang tidak sibuk? Jangankan kita yang punya pekerjaan yang jelas, yang tak punya pekerjaan yang jelas saja lebih sibuk.
Apalagi hari Jumat ya kan. Nah, oleh karena itu malam ini kita coba memahami Bapak Ibu. Nah, bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir, ya mungkin suaminya tidak hadir, sampaikan. Selesai salat Jumat itu, yuk bapak-bapak, kita coba bertahanlah sejenak. Tidak pula lama, cuma 5 menit saja. Bahkan ada yang 3 menit, ya kan? Tapi setan ini luar biasa, Pak. Waktu 3 menit tuh setan tuh tak mau dia hilang itu, Pak. Ibarat menggolkan ini. Nah, waktu 3 menit itu wajib gol ini. Bahkan 3 detik terakhir tuh milik dia tuh, Pak. Allahu Rabbi, luar biasa kan. Nah, jadi selesai salam itu bertahanlah agak sejenak. Kalau tak mau berjamaah sendiri-sendiri silakan. Kalau bisa berjamaah lebih bagus, enak kita Bapak dan Ibu. Bisa selesai kita mendoa bersalam-salaman, sallallahu ala Muhammad, salam sallallahu alaihi wasallam. Enak Pak, subhanallah. Kalau mau ikut silakan, kalau tidak juga silakan. Tapi mari kita manage, Pak. Apa kata Imam An-Nawawi? Ajma'ul ulama sepakat ala istihbabiz zikri, untuk sunnah berzikir ba'da sholati, selesai sholat. Ulama saja sepakat untuk selesai sholat itu berzikir. Imam An-Nawawi tulis ajma'ul ulama sepakat. Apa disepakati? Ala istihbabiz zikri ba'da shalah, untuk berzikir selesai salat. Jadi selesai salat itu berzikirlah. Nah, berzikirlah dengan baik. Di mana alasannya? Nah, alasannya Bapak dan Ibu, Nabi SAW sebutkan. Apa kata Nabi SAW? Ada seorang sahabat bertanya, diriwayatkan dari Imam Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ayyud du'a'u asma', ya Rasul, doa apa? Doa yang mana yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita doanya berdoa, tapi kata sahabat bertanya, doa yang mana yang paling didengar oleh Allah tu ya Rasul? Maka Nabi jawab, qala, doa yang paling didengar oleh Allah itu pertama jauful laili, akhir, doa separuh malam terakhir. Itu Nabi sebutkan. Berarti kan kalau kita bangunnya jam 2, jam 3, jam 4 sebelum sholat subuh, itu kan menjelang sholat subuh, waktu sahur itu waktu yang mustajab berdoa. Luar biasa. Cuman kan kita kan tak bisa. Kita maunya ya yang awal-awal saja, kecuali malam tahun baru. Ya kan, sampai ditunggunya jam 00 tuh Pak ya. Setelah itu makan sate, makan ayam bakar, tak tidur sampai pagi, berdoa mereka tuh agak itu. Allahu Rabbi. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita berupaya yang terbaik dalam hidup ini. Yang kedua, di mana doa yang kedua itu yang sangat mustajab? Wa duburas shalawatil maktubah. Yang kedua adalah doa yang diungkap, yang diucapkan, yang disampaikan oleh seseorang selesai sholat maktubah, sholat wajib. Sholat wajib itu berapa banyak? Cuma 5 Pak, ya kan? 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bapak dan Ibu, yuk malam ini jangan pernah lewatkan untuk berdoa selesai sholat wajib yang 5 waktu.
Kadang-kadang kan kita karena semakin sibuknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, yang perempuan dah buka mungkin yang laki-laki angkat kaki dari tempat sholat berangkat. Keliru bapak dan ibu. Nabi saja berdoa, apalagi kita, ya kan? Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan bapak dan ibu. Selesai sholat itu jangan lupa untuk berzikir selesai sholat itu. Apa zikirnya? Nah ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anna rafu sauti bizikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu sampaikan bahwa mengangkat suara ketika berzikir, sholawat, begitu selesai sholat berzikir, itu menandakan manusia, orang-orang yang sholat selesai melaksanakan sholat, dan itu memang sudah pernah dilakukan pada masa Nabi SAW, ahda Rasulullah SAW. Wa qala Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Wa kuntu a'lam, saya mengetahui, izan sarafu, ketika mereka selesai sholat, ketika itu saya mendengar. Lalu apa yang dibaca selesai itu? Dalam Sahih Muslim dari Sauban radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan sarafa min salatihi, ketika Nabi selesai salatnya, istaghfara salasan, Nabi itu beristighfar 3 kali. Kita pun kadang tak sempat pak 3 kali itu. Saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung pergi. Sayang kan bapak ibu. Nabi saja beristighfar izan sarafa min salati, ketika selesai salat istaghfara salasan, beristighfar dia 3 kali. Apa kata Nabi? Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Jadi selesai istighfar baca Allahumma antas salam, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam sekali. Wah, luar biasa. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Auza'i wa huwa ahadun riwayatul hadis, bagaimana Nabi istighfar? Qala taqulu astaghfirullah. Nabi itu kata al-Auza'i beristighfar astaghfirullah. Itu yang paling pendek. Tambah lagi astaghfirullahal azim. Tambah lagi allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Jelas-jelas bapak dan ibu, tapi kadang ada pula orang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, apa astaghfirullah? Kalau astaghfirullah jelas pak, ya kan? Tiada juga nih astaghfirullahalazim, tidak jelas, itu payah memahami itu pak, lah tinggi kajian itu, ya kan? Nanti ketika bertasbih, bertahmid juga begitu. Nah, membaca tasbihnya kan subhanallah berapa kali? Nah, 33 kali nanti akan ada kita jelaskan bapak ibu. Jadi ketika Nabi itu membaca istighfar, membaca Allahumma antas salam, kemudian dalam Sahih Muslim Nabi juga menyebutkan kalimat selesai itu Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Kan sering tuh ilahi rabbana subhanallah. Ini kan 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar. Pak Bu, ini bacanya baik-baik, jangan sampai tidak baik.
Walaupun bapak dan ibu baca cepat silakan, tapi harus benar. Contoh, subhanallah. Mau cepat kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Jelas. Jangan sempat bapak dan ibu baca tak jelas. Pertama 2 3 tu betul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kau gigi 1. Masuk gigi 2 3 lah mulai tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Akhirnya lama-lama jadi swallow, Pak. Ya kan? Apalagi makna itu swallow, swallow, swallow? Tak jelas. Yang baca tu jelas subhanallah, tak ada swallow. Subhanallah. Berikut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 3 tepat dan komplek lah mulai salah tu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa tu alhamdulillah? Jadi hamilah jadinya kan? Nah, elok bapak ibu, bagus bacanya. Alhamdulillah, 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 apalagi kalau ada kawan di samping tu. Jadi kita ngopi nanti. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Jam berapa? Jam ntar lagi lah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di mana tempat itu? Tempat biasa tu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kau parah kau. Ya kan? Dia zikir juga, tapi kawan yang samping ni ngajak. Selesaikan dulu baru komunikasi. Bapak ibu ingat tak waktu itu sedang komunikasi dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi imam ini juga mesti memahami. Terakhir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan yang pertama 2 benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana jadi loak ya, Pak? Ya kan? Allahu Akbar. Di mana dapatnya tuh? Hadirin bapak dan ibu, ini yang perlu kita samakan sehingga yang kita lakukan itu benar-benar mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu malam ini saya mengajak bapak dan ibu, selesai sholat itu salamnya benar, kemudian berzikirlah selesai sholat sebelum meninggalkan tempat salat, agar salat kita mendapatkan nilai makbul dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Malam ini saja kajian kita. Jika ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita tunggu waktu isya untuk masuk. Sudah masuk waktu isya? Wih, 1 menit lagi, luar biasa nih, Pak. Pas. Kayaknya sudah amat sangat paham ya Bapak Ibu. Baik, demikian Bapak Ibu kajian kita malam hari ini. Insya Allah kita bertemu di bulan depan, Februari. Agaknya itu adalah pertemuan yang terakhir untuk tahun 2025, sebab Maretnya diperkirakan sudah memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita sehat walafiat, bisa beribadah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.